congratulations to the Football Association of Indonesia and to President Eric. Malaysia hanya bisa mimpi. Diakui FIFA, 5 rekor yang terpecahkan usai Timnas Indonesia bungkam Cina di GBK. Timnas Indonesia kembali mencatat sejarah emas yang tak hanya menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tetapi juga mengguncang sepak bola Asia Tenggara bahkan dunia. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia sukses menekuk Cina dengan skor tipis 1-0. Di hadapan lebih dari 60.000 supporter yang memadati stadion, gol semata wayang dari Ula Romeni menjadi penentu kemenangan. Namun lebih dari sekadar 3 poin, kemenangan ini melahirkan sederet pencapaian istimewa. 5 rekor sekaligus terpecahkan. Rekor yang selama ini hanya bisa jadi angan-angan tim-tim ASEAN lain, terutama Malaysia. 1. Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang tembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebuah pencapaian monumental akhirnya terwujud. Timnas Indonesia resmi menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah pencapaian yang tak mampu diraih oleh tetangga-tetangganya, bahkan oleh Thailand dan Vietnam yang pernah dianggap lebih maju dalam sepak bola. Thailand terhenti di babak ketiga pada 2018, sementara Vietnam yang sempat mendapat banyak pujian, kandas sebagai juru kunci di putaran ketiga tahun 2022 dengan hanya mengoleksi 4 poin. Sebaliknya, Indonesia tampil mengejutkan. 2 kemenangan penting melawan Bahrain dan Cina sudah cukup mengantarkan Garuda terbang tinggi ke fase berikutnya. Apalagi, ini adalah kali pertama Indonesia bermain di putaran ketiga dan langsung mencetak sejarah. Malaysia, mereka bahkan belum pernah mencium rumput babak ketiga. 2. Peraih poin tertinggi ASEAN sepanjang sejarah di putaran ketiga. Hingga matchday ke-9, Indonesia sudah mengoleksi 12 poin. Hasil dari 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Angka ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah keterlibatan tim ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai perbandingan, pencapaian terbaik Vietnam hanyalah 4 poin di edisi sebelumnya. Thailand pernah meraih 2 poin pada 2018. Kini Indonesia sudah melampaui semua rekor itu, bahkan dengan 1 laga tersisa melawan Jepang pada 10 Juni mendatang di Osaka. Andai mampu menahan imbang Jepang, Garuda akan menutup fase grup dengan 13 poin. Jika menang, maka Indonesia akan membukukan 15 poin, sesuatu yang belum pernah dibayangkan oleh tim ASEAN manapun. 3. Mengakhiri kutukan 38 tahun tak pernah menang lawan Cina. Kemenangan 1-0 atas Cina bukan sekadar soal 3 poin atau kelolosan. Kemenangan ini adalah penghapus kutukan. Bayangkan, terakhir kali Indonesia menang atas Cina adalah pada 1987 dalam ajang Kings Cup. Itu pun dengan skor 3-1 di era Robbie Darwish dan Ricky Yacobi. Sejak itu, selama hampir 4 dekade, Indonesia tak pernah mampu mengalahkan Cina dalam 10 pertemuan, 8 kali kalah dan 2 kali imbang. Bahkan dalam beberapa laga, Cina kerap menghancurkan Indonesia dengan skor telak. Namun malam 5 Juni 2025 di GBK, sejarah itu berakhir. Cina datang dengan status unggulan, tetapi justru tersungkur oleh semangat Garuda yang berapi-api. 4. Ula Romeni cetak gol di 3 laga kualifikasi beruntun sejak debut. Sosok Ula Romeni kini menjadi idola baru publik sepak bola Indonesia. Baru 3 pertandingan memperkuat tim Garuda, pemain naturalisasi berdarah Belanda ini telah menunjukkan kelasnya sebagai penyerang top. Hebatnya, Romeni mencetak gol dalam 3 laga kualifikasi secara beruntun. 1 ke gawang Australia, 1 saat lawan Bahrain, dan kini 1 ke jala Cina. Efektivitasnya luar biasa. Meski bukan tipe striker flamboyan, Romeni menunjukkan insting predator yang tajam dan penyelesaian akhir yang tenang. Kini publik menunggu, apakah Romeni bisa memperpanjang catatan golnya di laga terakhir kontra Jepang. Jika ia akan memahat rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang selalu mencetak gol dalam seluruh laga kualifikasi Piala Dunia yang ia mainkan. 5. Menghentikan rekor Branko Ivankovic atas tim ASEAN. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, bukanlah sosok sembarangan.
Pelatih asal Kroasia itu punya rekam jejak panjang dan sukses di sepak bola Asia. Lebih dari itu, ia punya rekor nyaris sempurna saat menghadapi tim-tim dari ASEAN. 11 laga, 8 menang, 3 imbang, tanpa pernah kalah. Dalam 2 laga sebelumnya kontra Indonesia, Ivan Kovic selalu menang. 1 saat menangani Oman, 1 lagi saat menangani Cina. Namun semua itu luluh lantak di GBK. Untuk pertama kalinya, Ivan Kovic takluk dari tim ASEAN, dan itu dilakukan oleh Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah pukulan telak bagi pelatih kawakan yang sebelumnya begitu dominan di level Asia. Kemenangan atas Cina bukan hanya soal skor 1-0, tapi tentang sejarah, pencapaian, dan bukti bahwa kerja keras selama bertahun-tahun mulai membuahkan hasil. Indonesia kini tak lagi sekadar kuda hitam di Asia, tetapi sudah mulai naik kelas sebagai kekuatan baru yang ditakuti. Dan untuk negara-negara seperti Malaysia yang selama ini merasa setara atau bahkan superior, kini saatnya membuka mata. Garuda telah terbang tinggi, dan hanya akan makin sulit dikejar.